Kasian banget kasiannya. Kasiannya. Soalnya memang Kasiannya. sebelumnya katanya Mbak Ova itu lagi bermasalah grupnya kasian, makanya kemarin tuh nggak bisa live lama. Ini bisa. Sekarang coba ya lihat. Oke. Semoga bisa terus ya. Oke, udah mulai. Udah mulai di Facebook. Udah. Ya ampun, kok jadi kayak gini-gini juga kelihatan. Enggak, ini baru. Oh, baik. Kan menunjukkan kelihatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Gimana? Udah langsung 4 orang yang nonton ya. Oke, ini udah mulai bisa. Assalamualaikum, boleh hadir Kak? Oh iya, baik. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya, karena saya lihat kebanyakan tidak bisa komen ya. Mudah-mudahan nih nanti live yang kedua ini kita bisa komen-komenan ya, biar kita tahu ya pertanyaan-pertanyaan masuk seperti apa gitu ya. Tadi terhenti ya Kak? Iya, kita memang hentikan karena banyak komentar dari teman-teman dan menghubungi beberapa tim bahwa tidak bisa berkomentar. Jadi kita stop dulu, kita mulai dari awal. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Baik semuanya udah ya. Suara saya masuk ya? Suara saya masuk? Masuk, oke. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi kayaknya udah intro ya kita ya, kita udah perkenalan mungkin ya, atau mungkin ada beberapa orang yang baru masuk sekarang gitu, belum kenal sama saya gitu. Oh my god, berasa kayak artis gue ya habis ini. Gitu ya. Oke, aku ingin perkenalan diri, nama saya Kanisa, biasanya dipanggil Kanisa gitu. Saya sebagai FP-nya of brand development yang produk yang saya pegang ada 5, yaitu Roswi, Amote, Detu, Vitanosin, dan Nasami ya. Aduh, kok berkurang ya nonton, yuk. Teman-teman jangan lupa ya, link ini bisa banget di-share ke teman-temannya buat pada nonton ya. Karena aku akan bagi 10 hadiah buat 10 pemenang ya. Masing-masing nanti akan mendapatkan souvenir dari produk kita ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, soalnya jelas, terima kasih, jelas dan merdu. Oh my god, gitu ya. Baik, mungkin ada beberapa orang yang kaget melihat saya gitu ya, kok kayaknya nih narasumbernya nggak bisa diem gitu ya. Iya, nggak bisa diem ya guys ya, jadi tangan saya selalu bergerak, mulut saya selalu bergerak gitu ya, saya nggak bisa diem, jadi mohon maaf banget kalau misalnya nanti ada beberapa kata-kata yang kurang dimengerti. Gitu ya guys ya. Buat teman-teman yang pengen bertanya juga boleh langsung tulis di kolom komentarnya. Kolom komentar siap? Ready? Oke. Saya akan masuk ke PPT pertama atau membahas produk pertama yaitu Vitanostin. Oke, buat teman-teman silahkan bisa ditulis atau di foto mungkin juga boleh sambil atau di capture dari HP-nya juga boleh banget ya. Kita akan membahas Vitanostin. Sambil dengerin saya cuap-cuap pagi hari ini gitu ya. Boleh banget teman-teman sambil nidurin anaknya atau sambil masak juga boleh. Jadi kita santai aja ya guys ya, gitu. Saya ulangi dari awal ya. Vitanostin. Oke. Vitanostin itu apa gitu ya? Karena Vitanostin kita tahu banget. Kok macet? Waduh, macet lagi nih ya. Oke. Vitanostin itu apa? Jadi teman-teman mungkin banyak yang tadi aku sampaikan ya. Ini mungkin ada beberapa mitra usaha NASA yang belum pernah tahu Vitanostin. Nah, akan kulihatkan boxnya gitu ya. Ini boxnya Vitanostin ya guys ya. Dia bercampur dari warna ungu, putih, dan hijau ya. Dan di sini ada gambarnya ya, gambar dari komposisi si Vitanostin yang sebagai ikonnya si Vitanostin ya. Jadi Vitanostin itu adalah suplemen herbal. Saya bilang suplemen herbal ya. Yang bisa dia karena herbal pasti alami ya, yang berkhasiat untuk membantu mengatasi berbagai macam penyakit kronis dan gen degeneratif serta memelihara daya tahan tubuh. Nah, secara garis besar Vitanostin itu membuat tubuh kita itu menjadi lebih baik ya, atau kita bisa garis besarnya adalah dia menjadi antioksidan tubuh kita gitu ya. Kandungannya apa? Kandungan Vitanostin itu berbagai macam ya. Jadi dia sangat banyak kandungan-kandungan yang oke. Buat teman-teman ya, ini saya barusan dapat info, you can comment on the post right now. Mungkin kayaknya bermasalah dengan Facebooknya, bukan dari software yang kita gunakan. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung menghubungi tim dari masing-masing produk, yaitu Vitanostin, Detu, Amote, Roswi, dan Nasami. Silahkan WA di konsultasinya, ya. Sekarang nanti akan dibacakan oleh para tim. Ya.
tolong teman-teman yang mau bertanya tentang beberapa produk silahkan langsung hubungi semua konsultasi dari masing-masing produk ya. Nanti saya akan dibacakan oleh tim pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman tahu kan ekstrak kulit manggis gitu ya. Udah tahu banget orang zaman dulu tuh udah pakai yang namanya air rebusan kulit manggis. Nah, memang itu tuh kandungannya bagus banget ya. Lebih kayak semacam manfaatnya ke orang zaman dulu kalau misalnya ada benjolan atau ada apapun yang cukup mereka membahayakan, biasanya mereka akan menggunakan rebusan kulit manggis untuk dikonsumsi. Gitu ya teman-teman ya. Kalau mengkudu teman-teman tahu kan, pace ya, pace ya orang Jawa, pace gitu. Kalau daun sirsak teman-teman juga tahu, pasti sering makan buah-buahannya, buah apel kayak gimana pasti tahu banget ya. Rosella, ada yang punya bunga rosella yang kering itu mana ya guys? Saya boleh pinjam? Oke. Ya, masih ada kayaknya. Rosella dan madu, teman-teman tahu ya madu tuh kayak gimana. Aku pengen nunjukin salah satu bentuk bunga rosella yang dikeringkan ya, gitu. Oke, saya lanjut. Kandungan dan manfaat Vitanostin ya. Jadi manfaatnya Vitanostin itu banyak banget karena dari kandungan masing-masing Vitanostin juga banyak. Bukan ini sayang. Ini bukan. Bukan. Ya udah nggak aja, nggak usah. Kayaknya nggak ada guys. Nggak ada guys. Jadi kita skip aja ya rosella yang kering gitu ya. Jadi kayak dia bunga rosella karena banyak banget teh juga menggunakan rosella gitu karena manfaatnya rosella itu juga banyak gitu ya. Oke, saya akan bahas satu persatu manfaat dari Vitanostin. Pertama, dia sebagai antioksidan yang dahsyat ya. Dia bisa membantu mengembalikan imun kita lebih tepatnya untuk menjadi lebih baik. Kedua, membantu menormalkan tekanan darah ya. Jadi tekanan darah yang misalnya tinggi, biasanya tinggi itu bisa dibantu dengan menormalkan tekanan darah kita menjadi normal gitu ya. Terus membantu juga menekan rasa sakit gitu ya. Terus membantu menormalkan gula darah ya. Terus bisa membantu menormalkan kolesterol gitu ya. Terus dia juga bisa menekan kembali terbentuknya radikal bebas. Jadi teman-teman tahu banget di luar sana dari polusi udara tuh radikal bebas banyak banget yang ada di sekitar kita. Vitanostin ini bisa melindungi Anda dari radikal bebas yang datang ke tubuh Anda. Begitu ya teman-teman ya. Dan kaget ya kalau saya terlalu bersemangat pagi hari ini. Karena yang nonton juga lumayan gitu ya. Yuk 100 yang nonton 100 gitu ya. Lanjut. Manfaat Vitanostin adalah melawan infeksi, antibakteri, dan jamur, serta anti alergi. Anti alergi ini adalah kalau teman-teman yang memiliki alergi kayak saya nih alergi dingin, terus alergi debu gitu, bisa banget dibantu untuk mengurangi sering-sering bersinnya lah menggunakan si Vitanostin ini. Terus dia juga membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Saya bilang jadi antioksidan tubuh ya, terus membantu mencegah terjadi kanker ya. Jadi ini Vitanostin ini harus saya garis bawahi. Vitanostin hanya membantu untuk mencegah kanker, bukan menyembuhkan kanker ya. Jadi hanya mencegah kanker, bukan menyembuhkan kanker. Ya, ini yang sering salah kaprah ya buat teman-teman semuanya. Terus yang terakhir adalah dapat membantu mengatasi asam urat ya dan mencegah penyakit-penyakit kronis dan degeneratif. Oke, cara konsumsinya gimana Kak? Minum Vitanostin. Gampang. Cara konsumsi Vitanostin adalah sediakan 150 ml air dingin atau air biasa. Kalau nggak suka air dingin ya pakai air biasa gitu ya, 150 ml. Terus tuang bubuk yang dalam saset ini kan bentuknya bubuk ya guys. Tuang, terus diaduk terus diminum. Gitu kan cara konsumsinya ya kan? Gitu ya. Kalau misalnya tanya kenapa nggak boleh konsumsi menggunakan air hangat, nggak boleh karena ada beberapa kandungan Vitanostin yang cukup rentan atau cukup dia cukup tidak bisa menggunakan air hangat sehingga nanti kandungan tersebut tidak bisa ada manfaatnya ketika kita menggunakan minuman air hangat. Jadi bahasanya apa ya? Kalau misalnya teman-teman menggunakan air hangat itu ada beberapa khasiat yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita terima manfaatnya. Jadi nggak ada guna buat minum gitu ya bahasanya gitu ya. Kalau misalnya pakai air hangat gitu. Terus Vitanostin bisa banget diminum di usia di atas 15 tahun. Kok di bawah 15 tahun saran saya nggak boleh dulu ya. Tapi kita lihat juga kondisinya, penyakitnya apa begitu. Terus bisa dikonsumsi oleh wanita haid ya. Jadi untuk kan ada beberapa produk saya kayak Roswi itu kan nggak boleh dikonsumsi saat haid. Nah kalau Vitanostin ini boleh banget dikonsumsi saat haid gitu. Tapi nggak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Kenapa? Karena ada salah satu kandungan Vitanostin yaitu mengkudu yang cukup berbahaya ketika ibu hamil mengonsumsi Vitanostin. Tapi kalau misalnya nggak sengaja
nggak tahu nih kalau hamil terus nggak sengaja minum vitanostin ya nggak apa-apa, kan cuma saset 2 saset, karena 1 saset aja cuma 10 gram ya. Hanya 10 gram, jadi nggak terlalu berefek sama sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman niat sampai 9 bulan minum vitanostin, nah itu yang harus dicek dulu kandungannya bagaimana, sehat atau tidak. Gitu. Next. Oke, ini ada testimoni vitanostin, teman-teman lihat ya, testimoni vitanostin tuh banyak banget ya. Jadi kebanyakan badannya sehat dan enteng, terus gak pegel-pegel lagi, habis itu kaki kiri amandel besar banget kanan kiri. Jadi teman-teman lihat ya, di sini kebanyakan lebih ke antioksidan tubuh sama lebih ke penyakit-penyakit yang degeneratif gitu ya. Thank you. Nah ini ada dokter konsultannya vitanostin, yaitu Dr. Yazid Azhari Utama. Beliau masih muda ya, luar biasa. Hari ini harusnya Dr. Yazid yang mengisi, tetapi beliau karena dapat piket pagi, otomatis saya gantikan. Saya gantikan ya. Mohon maaf sekali. Mungkin ada yang sebel melihat muka saya yang selalu muncul di mana-mana gitu ya. Ini aku Marisa lagi mungkin gitu ya. Jadi inilah dokter konsultan kami. Teman-teman bisa berkonsultasi langsung dengan Dr. Yazid, panggil Dr. Yazid dengan WA konsultasinya 0812 2692 2250. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini mungkin ada tim vitanostin yang bisa memberitahu ada pertanyaan yang masuk? Nggak ada? Oke. Teman-teman yang mau bertanya silahkan banget tulis di WA konsultasi timnya masing-masing. Maksudnya tim Roswi, tim Amote, tim Detu, tim Vitanostin, tim Nasami gitu ya. Silakan di WA yang biasa teman-teman konsultasi biasanya, nanti biar disampaikan ke saya untuk karena beberapa tim ada di sini ya guys gitu, untuk disampaikan untuk dijawab di saat sesi tanya jawab ini nanti ya. Oke, saya lanjut ya guys. Wow, influencer Vitanostin. Oh wow, ada Pak Haji Faisal loh. My God. Jadi sebenarnya ini bukan influencer ya, tapi beliau memang mengonsumsi vitanostin. Ini Pak Haji Faisal, bapaknya Bibi ya. Mantap sekali. Yuk lanjut. Follow. Oke, ini adalah websitenya, Instagramnya, fanpage-nya, YouTube-nya, TikTok-nya. Jadi kita punya semua all media sosial yang lengkap, silahkan di-follow ya. Banyak banget informasi atau konten-konten yang teman-teman bisa minta dari tim kita buat mengisi konten teman-teman semuanya gitu ya. Saya lanjut. Oke, lanjut saat ini adalah kita membahas masalah Nasami. Tim Nasami siap? Oke, siap. Teman-teman yang nanti selama saya ngobrol di sini terus ada pertanyaan yang pengen ditanyakan kepada saya, silakan boleh WA ke konsultasi Nasami ya, atau yang biasanya teman-teman konsultasiin di WA biasanya ya, itu nanti bisa disampaikan ke saya. Sekiranya pertanyaan apa yang bisa saya jawab gitu ya. Saya lanjut ya. Oke. Tadi apa sih bahasanya? Oh, bagaimana cara meningkatkan omset Nasami? Oke. Pertama, yakin dengan kualitas Nasami. Anda mau ngasih apa ya, Bu? Ini apa? Oh, bunga rosella. Oke, ya baik. Oh iya, baik. Terima kasih tim Roswi. Mohon maaf ya, tadi ada alam goib lewat barusan. Oke, yakin dengan kualitas Nasami. Dia terbuat dari, jadi teman-teman udah tahu kan, minyak Nasami itu gepeng-gepeng ya. Saya bawa 4 rasa dari Nasami ya. Jadi ada mie goreng. Geser. Mie goreng. Ayam bawang. Kebalikan gue. Mie goreng ya. Terus ada soto. Ya, ini is my favorite gitu kan. Terus ada kari ayam. Ya, jadi ada 4 varian dari Nasami. Ya, teman-teman tahu kan, kalau yang udah nyoba Nasami mungkin sini tahu banget bentuknya Nasami kayak gimana ya. Minyak gepeng-gepeng dan warna hijau. Memang si Nasami ini terbuat dari spirulina. Teman-teman tahu ya, spirulina itu adalah superfood ya. Dia benar-benar superfood yang bermanfaat banyak banget gitu ya. Nanti kita akan bahas manfaatnya. Lalu dia berkualitas dan bumbu dapurnya pun berkualitas, terutama untuk yang Nasami ini berbahan dasarnya juga kayak kari itu dari kunyit, terus ayam bawang itu dari ayam yang kita oven terus kita keringkan jadikan bumbunya di kaldunya. Jadi memang kerasa banget beda. Itu soto tuh dari perasan jeruk nipis seperti. Jadi memang bumbu dapurnya berkualitas dan tidak ada namanya pengawet atau penguat rasa. Sama hal dengan Nasami, dia tanpa 3P1A, yaitu pengawet, penguat rasa, pewarna sintetik, dan antioksidan sintetik. Jadi aman banget guys kalau kita konsumsi sesering mungkin gitu ya. Oke lanjut. Nah ini dia
saya bahas masalah keunggulan Nasami ya. Saya membahas dengan mie sehat lainnya dengan mie instan biasa. Teman-teman bisa dilihat ada di kolom yang orange ada nilai gizinya. Terus kolom yang agak putih-putih sedikit pink ini ada mie sehat lainnya, terus Nasami warna hijau dan agak yang warna coklat ya, mie instan biasa dan kesimpulannya adalah di warna yang biru. Kita lihat dari nilai gizinya, energi ya. Energinya Nasami itu sekitar 250-an. Jadi memang kalorinya itu rendah banget. Jadi kesimpulannya dia rendah kalori dibandingkan dengan mie instan biasa yang terjual di sekitar kita ya, itu sampai 400 kalori. Makanya kebanyakan teman-teman yang mungkin mengonsumsi mie yang tersebar di mana-mana gitu, itu kalau misalnya habis makan mie itu kayak berasa bengkak-bengkak, terus berasa kayak badannya nggak enak banget gitu ya, terus juga berasa kayak cepet banget berat badan naik, itu kerasa dari situnya ya. Jadi kok sering banget makan mie instan biasa itu yang bisa dirasakan. Terus mie sehat lainnya 280 sampai 380. Terus lemaknya, kita bisa lihat banget ya, lemak totalnya Nasami itu cuma 0 sampai 0,5 gram. Jadi buat teman-teman yang diet, terutama ibu-ibu yang pengen habis ngelahirin pengen langsung kurus drastis gitu ya. Kayak saya ya kan, langsung kurus drastis gitu ya. Itu Nasami cocok buat diet ya. Bisa dilihat perbandingannya jauh banget ya, guys ya lemaknya gitu. Terus lemak jenuhnya tuh kayak cuma 0%, jadi nggak usah khawatir gemuk ya. Sedangkan mie instan biasanya gitu 26 sampai 40%. Bayangin itu tinggi banget, hampir setengahnya ya. Hampir setengahnya. Terus mie sehat lainnya itu sekitar seperempatnya, Bang. Nggak nyampe. 0,15 ini cuma ya seperempatnya kurang lah gitu. Terus seratnya, nah ini seratnya karena kita ada spirulina makanya seratnya tinggi banget 14 sampai 20% ya. Sedangkan mie instan biasanya itu cuma 7%, mulai dari 7% ya. Terus vitamin A, D, kalsium, zinc dan zat besi kita punya semua guys gitu. Hanya beberapa mie sehat lainnya yang hanya punya kandungan kalsium dan zinc, zat besi gitu ya, dan mie instan malah cuma punya vitamin A dan D dan serta zat besi. Jadi memang Nasami ini memiliki keunggulan yaitu zat gizinya yang lengkap dan banyak. Itu yang paling tahu keunggulan Nasami gitu ya. Oke. Selanjutnya ini apa ya? Next. Oh, next. Oke. Oke, harga Nasami bersaing. Nah, ini. Saya tambah. Oh, ini ininya. Ada apa? Ada slide-slide-nya. Ya ampun, timku ya luar biasa. Oke, kita lihat harga Nasami ya. Memang harga Nasami ini kok menurut saya dengan harga yang 3.500 kali 2 yaitu 7.000 tapi memiliki manfaat yang luar biasa itu menurut saya sangat-sangat murah. Kenapa? Kita lihat mie spirulina lainnya. Di harga 2 kali lipatnya dari Nasami ya, salah satunya. Terus habis itu bahkan ada yang sampai 2,5 kali lipatnya ya. Ini harga ada yang 16.000 gitu. Terus yang mie sehat tanpa spirulina harganya ada hampir sama, cuma kita lihat spirulina tuh keuntungannya adalah dia superfood ya. Jadi memang dia bagus banget manfaatnya serta seratnya tinggi banget dan zat gizinya juga banyak. Sedangkan mie biasa kita tahu banget ya guys gitu perbandingannya kayak gimana. Itu harganya memang dari setengahnya Sinasami cuma apa ya? Kerugian nih ketika makan mie biasa itu bisa terlihat ya, harganya biarpun murah tapi banyak banget zat-zat yang tidak bisa kita miliki ketika kita memakan mie biasa tersebut gitu ya. Jadi Nasami ini bagus banget dengan harga cuma 7.000, 2 kali 3.500 ya jadi 7.000 tapi kualitas serta zat gizinya juga tinggi gitu ya guys ya. Itulah perbedaan dari Nasami dan mie lainnya. Oke, ini cara misalkan omset Nasami melalui online dan offline. Kalau misalnya online, teman-teman bisa melakukan dari TikTok, Facebook Live, akses video Nasami di materi. Yang ini ya, Bitly. Jadi teman-teman yang pengen akses video Nasami itu bisa banget nanti di copy Bitly materi Nasami itu di copy terus dimasukin ke Google nanti akan keluar sendiri gitu kan. Terus kalau mau materi promosi Nasami juga bisa banget teman-teman di copy paste masuk di Google nanti akan muncul materi promosi Nasami gitu ya. Terus kalau offline teman-teman bisa demo masak di arisan, di perkumpulan PKK gitu ya, boleh banget. Terus sekolah anak juga boleh demo masak gitu ya. Atau mau misalnya buat bekal buat anaknya di sekolah anak atau tempat suaminya bekerja juga boleh ya. Nanti biasanya bawa mie gorengan Nasami itu bikin orang, itu apa ya, baunya menggelegar di kantor-kantor gitu ya. Terus jual Nasami tempat makan ya kayak Warmindo atau mungkin di warung-warung angkringan gitu juga bisa. Terus suguhkan Nasami ke tamu. Nah, kalau teman-teman punya tamu ke rumah, suguhkanlah Nasami, kenalkanlah Nasami itu rasanya seperti apa
apa dan manfaatnya apa. Tuh biasanya kalau orang-orang lihat, oh kok enak ya, rasanya kayak mie sebelah tetangga gitu. Biasanya mereka bilang, oh ini harganya berapa? Ini kayak gimana buatnya? Ini kira-kira saya beli di mana? Pasti seperti itu ya. Terus jualan di event. Nah, teman-teman juga harus aktif di event-event yang ada di kota Anda. Kalau misalnya di Jogja ada event-event, beberapa event di kota Jogja, teman-teman juga aktif. Kira-kira bisa jualan nggak ya di event tersebut begitu. Oke, ini adalah salah satu contoh implementasi Warmina, Warung Makan Asami oleh Bu Dwi Susanti dan Pak Marianto di kawasan wisata Gunung Kidul. Jadi mereka Bu Dwi Susanti dan Pak Marianto ini membuat implementasi Warmina di kawasan wisata gitu ya, terus bisa dilihat gitu ya orang-orang pada makan asami dan ada testimoninya juga. Jadi memang sekarang soalnya gini, sekarang banyak banget orang-orang ya, terutama Indonesia gitu mulai sadar dengan kehidupan sehat. Jadi teman-teman inilah target teman-teman buat bisa memperkenalkan Nasami terhadap konsumen Anda gitu ya. Oke. Nah, ini adalah support Nasami di event Jalan Gembira Purbalingga 9 Oktober 2022 dari stokis R1624. Jadi ini Pak Sulam ya. Oke, Pak Sulam pernah menghubungi kami, betul? Pak Sulam ya, Pak Sulam pernah menghubungi kami gitu. Dia minta sponsor produk karena dia ingin memperkenalkan Nasami di acara event Jalan Gembira gitu ya. Jadi beliau memasak gitu ya, beliau memasak mie-nya dan disediakan kepada orang-orang yang sedang mengikuti event Jalan Gembira tersebut. Nah ini, jadi teman-teman kalau misalnya mau ngadain event, mau ikut masuk ke event acara-acara di kota-kotanya, boleh banget gitu ya. Perkenalkanlah Nasami pada konsumen Anda. Gitu. Oke, ini ada follow sosial media kami, dapatkan informasi menarik dari Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WA, dan website. Itu ya teman-teman ya. Nasami untuk Nusantara gitu. Ada pertanyaan untuk Nasami? Oke, ada. Oh, yang Vitanosin dulu tadi ada. Oke, boleh. Vitanosin deh sebelum saya masuk. Kak, Vitanosin bisa menyembuhkan penyakit apa saja dan manfaat yang didapat? Oke, untuk Vitanosin ini ya. Baik, ini dari tim Vitanosin yang ngasih tahu. Yeah. Oke. Vitanosin tadi apa? Bisa menyembuhkan penyakit apa aja dan manfaatnya. Tadi yang seperti saya bilang, kita slide Oke. Oke. Manfaat. Jadi sebenarnya nih ya, ini teman-teman tadi saya udah bahas manfaatnya Vitanosin ya. Jadi manfaat Vitanosin itu banyak banget karena dari setiap komposisi memiliki manfaatnya tersendiri. Jadi yang paling sering terjadi di teman-teman ya, di orang tua terutama gitu. Ada tekan darah, gula darah, asam urat, kolesterol ya. Itu yang paling terbiasa menjadi penyakit tahunan, penyakit bulanan ya, bukan bulanan nggak punya duit ya. Itu penyakit bulanan ya. Nah, di sini Vitanosin bisa membantu untuk menormalkan tekanan darah Anda, gula darah Anda, terus asam urat Anda, bahkan kolesterol Anda. Dengan cara gimana? Konsumsinya sehari 2 sampai 3 kali setelah makan ya, dan harus konsisten minumnya seperti itu. Jadi manfaatnya banyak ya Kak ya. Kak siapa nih? Oh, nggak tahu namanya ya. Kak siapa nggak tahu namanya ya. namanya. Gitu ya. Jadi banyak banget manfaatnya. Oke, lanjut. Ada lagi? Vitanosin. Nasami. Oh, Nasami. Udah, Vitanosin udah. Oh, Vitanosin udah skip ya. Oke, Nasami sekarang. Slide-nya yang ini aja. Sosmed. Oke, sosmed. Oke, gimana? Oke. Oh ya. Oke, teman-teman semuanya, tadi saya dapat info ada beberapa pertanyaan udah masuk ke tim kami gitu ya. Nanti buat teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa WA ke 0857 1268 8862 yang nomor telepon yang sudah saya di follow media sosialnya Nasami ya. Jadi silahkan WA ke situ untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin tanyakan tentang Nasami. Oke, saya lanjut pertanyaannya. Kak, manfaat apa saja saat konsumsi Nasami? Oke, manfaatnya kalau konsumsi Nasami yang pertama bikin kenyang. Itu yang utama, kenyang. Terus kedua, karena dia spirulina, kita tahu ya superfood, spirulina itu udah superfood, yaitu bisa membantu untuk mengatasi yang namanya berat. Jadi kalau misalnya kita biasa makan mie itu takut gemuk ya guys. Nah, kalau makan Nasami itu nggak usah takut gemuk ya. Jadi kita bisa membantu dieting ya. Jadi kalau misalnya teman-teman
aduh bosen nih makanya dietnya makanya cuma ayam-ayam doang gitu, pengen sekali makan mie gitu, ya pakai nasami. Jadi nanti kemungkinan besar berat badannya nggak naiknya tuh nggak langsung bubut gitu, nggak, tapi naiknya perlahan sambil atau bisa turun juga bisa iya gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya teman-teman punya suka makan nasami, biasanya sih yang terjadi adalah BAB-nya lancar. Karena memang dari kandungan spirulina itu memiliki manfaat buat BAB menjadi lancar. Gitu ya. Oke, lanjut pertanyaannya. Air rebusan nasami boleh dikonsumsi? Oke, air rebusan nasami boleh nggak dikonsumsi? Boleh. Kenapa? Karena memang air rebusan, kalau teman-teman godok lagi bahasanya apa sih? Ngerebus, godok, mana kita banget jawabannya. Jadi, kalau teman-teman merebus nasami, itu kan ada buih-buih putih-putih itu. Nah, sebenarnya itu tuh nggak berbahaya ya guys ya. Itu adalah dari telur. Jadi nasami itu, minyak itu kan dicampur dengan telur. Terus tepung mokaf gitu ya, sama spirulina. Nah, itulah putih-putih itu adalah buih dari si telurnya. Nah, sebenarnya bisa digunakan. Kenapa? Airnya bisa digunakan kenapa? Karena nasami itu minyak itu dipanggang atau di oven. Jadi bukan digoreng ya. Jadi aman banget buat dikonsumsi. Oke? Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, ada testimoni nih Kak. Kak. Banyak banget ya pertanyaannya. Oke. Kak, ada testimoni dari Kak Afida. Oke. Testimoni dari adik iparku sebulan yang lalu nyobain baju pengantin yang mau dipakai besok tanggal 16, kekecilan di perutnya besar atau buncit. Tak saranin diet, ganti konsumsi mie dengan nasami. Alhamdulillah sekarang perutnya udah nggak buncit. Terima kasih nasami. Oh, makasih. Kak siapa nih? Kak Afida. Kak Afida, makasih ya. Testimoninya luar biasa tuh teman-teman. Nasami bisa membuat perut Anda berkurang gitu ya. Oke. Kenapa? Oh iya, oke. Baik. Terus lanjutnya lagi? Boleh kan nasami dikonsumsi setiap hari? Oke. Nasami boleh nggak sih dikonsumsi setiap hari? Boleh banget ya, tapi gini, setiap kondisi kita kembali pada kondisi tubuh kita masing-masing. Kondisi tubuh itu kan tergantung kitanya membutuhkan kalorinya berapa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau konsumsi tiap hari boleh, tetapi nggak tiap hari 3 kali ya. 3 kali ya. Bisa konsumsinya misalnya sehari sekali atau sehari 2 kali, terus ditambah misalnya makan siangnya atau makan malamnya atau makan paginya itu adalah makan menggunakan nasi ya. Jadi tetap harus ada beberapa kalori atau beberapa makanan yang bisa kita cerna selain mie gitu. Jadi boleh banget konsumsi tiap hari, tapi tetap harus ada tambah-tambahan vitamin atau sayuran atau daging-dagingan serta nasi yang bisa kita konsumsi. Nah, itu juga harus digarisbawahi juga nih, teman-teman. Ini tidak diperbolehkan, tapi tidak disarankan ya. Tidak diperbolehkan, disarankan. Kalau makan nasami jangan dicampur sama nasi. Ya, ini yang terjadi di Indonesia banget. Indonesia banget ya. Jadi teman-teman semuanya yang sering banget konsumsi mie terus pakai nasi gitu, saran saya sih jangan ya. Tidak disarankan ya. Kalau misalnya aduh kurang kenyang Kak makan nasami nggak pakai nasi, oke. Ditambah dengan protein mungkin telur, ayam gitu ya. Terus bisa pakai sayur-sayuran juga itu boleh banget. Jadi ditambahkan dengan nilai gizi yang lebih baik. Gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi nih pertanyaan terakhir sebelum lanjut ke produk selanjutnya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir guys, pertanyaan terakhir, oke. Tapi teman-teman masih bisa. Oh iya, kalau misalnya mau ngasih pertanyaan boleh banget nanti langsung tulis mana jadi pertanyaan dan testimoni serta tadi apa tuh? Nah itu yang ada di slide di bawah itu lagi jalan ya. Silakan tuh boleh banget dituliskan atau diberikan kepada tim-tim kami. Tapi ini ada pertanyaan terakhir ya, nanti dibantu jawab lewat WA. Oke. Ini dari Kak Devi Ratnasari. Kak Devi Ratnasari. Okay. Bagaimana cara menjelaskan kalau ada yang bilang nasami mahal, Kak? Gampang sekali. Kak Devi Ratnasari. Baik, Kak Devi Ratnasari tadi yang saya bilang, saya boleh geser PPT-nya ya. Oke. Teman-teman tadi saya lihat keunggulan nasami. Oke. Kak Devi Ratnasari ya, kalau misalnya ada konsumen, nasami mahal banget gitu ya. Kakak jelaskan keunggulan nasami ya. Kakak misalnya nih, kakak
misalnya ngomong konsumen, Mbak mau kan makan mie tapi nggak pengen gemuk? Mau kan?" Gitu kan, atau nggak mau pengen bengkak-bengkak mukanya gitu, "Mau kan? Makan Nasami." Kenapa? Karena Nasami itu memiliki rendah kalori, cocok buat diet, tidak khawatir gemuk, dan memiliki zat gizi yang tinggi. Jadi itulah kita sebutkan keunggulan Nasami dengan harga yang menurut saya 7.000 itu dengan setara dengan, zat gizi atau gizi-gizi yang kita terima dalam tubuh kita tuh itu sepadan sekali guys ya. Jadi banyak banget kita lihat juga di harga Nasami yang bersaing bisa dibandingkan dengan harga mie spirulina lainnya ya. Jadi ada yang harga 14.000, 2 kali lipatnya, bisa ada yang harga 10.800, ada yang harga 12.300, ada yang harga 16.000 ya. Jadi memang Kak Devi Ratnasari. Desi apa Devi? Devi ya, Kak Devi bisa sampaikan dibandingkan dengan harga Nasami yang bersaing sama tadi keunggulan Nasaminya. Jadi gampang banget. Biasanya kayak gitu nih. Terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu yang kayak saya nih yang nggak suka repot gitu kan. Kita bisa ngomong, "Oh iya, Nasami itu boleh loh Kak dikonsumsi untuk baby yang di atas 1 tahun itu boleh." Boleh banget ya, jadi bisa ditambahin kalau misalnya ibu lagi makan mie gitu kan, kadang kita takut ya ngasih ke anaknya gitu, ini boleh nggak ya, boleh nggak ya. Nah, Nasami ini boleh banget diberikan kepada babynya di atas 1 tahun ya. Tapi cuma kalau misalnya mau dikasih ke babynya di atas 1 tahun, saran saya bumbunya, sasetnya bumbu yang di sini ya, di bumbu mie-nya, itu dikurangi setengahnya ya, karena kan di sini ada cabenya, atau cabenya nggak usah dipakai ya kalau kepedesan. Terus mungkin ada beberapa anak yang nggak tahu suka asin ya, atau nggak tahu suka manis gitu, dikurangi juga bagian kecapnya sama minyaknya gitu ya. Kok macet? Ada macet lagi guys. Oke, selanjutnya ini adalah tadi pertanyaan terakhir ya. Kita lanjut ke berikutnya. Amote. Oke, sabar tim Detu, sabar. Oke. Amote lovers. Hello Amote lovers. Hai. Baik buat teman-teman yang suka Amote ya, bisa dilihat ini ya, Amote luar biasa ya. Banyak banget testimoni yang luar biasa gitu ya. Adalah produk unggul ya, produk unggul untuk para wanita gitu ya. Lanjut. PPT-nya mana ya? Boleh klik. Oke, maaf ya. Oke. Manfaat Amote banyak banget ya. Jadi beberapa kandungan dari Amote yang kita bahas gitu, dari sendiri kandungannya itu manfaatnya banyak banget. Tapi kita akan mengambil garis besarnya. Manfaat Amote. Pertama, mencerahkan kulit, anti-aging, melembabkan kulit, menghilangkan flek hitam, menjaga kenyalan kulit, meningkatkan kadar kolagen, antioksidan, dan memudahkan stretch mark. Jadi buat ibu-ibu yang habis melahirkan boleh banget mengonsumsi Amote buat memudahkan stretch mark-nya gitu ya. Lanjut. Nah, ini kandungan dari Amote ya. Kita lihat kandungannya adalah fish kolagen, L-glutathione, vitamin C, buah plum. Oke. Terus kenapa sih Amote itu menggunakan fish kolagen? Kenapa? Karena memang kalau misalnya kolagen ikan itu lebih cepat diserap oleh tubuh kita karena dia partikelnya kecil-kecil ya. Banyak kolagen-kolagen di luar sana ya menggunakan kolagen sapi gitu. Nah, kolagen sapi itu partikelnya lebih besar gitu ya. Oke. Terus juga Amote itu bedanya adalah dia menggunakan teripang ya. Teripang. Kenapa sih teripang dan ekstrak sakura gitu ya? Karena kita tahu sendiri, ekstrak sakura itu bisa mencerahkan kulit ya. Terus kok teripang bisa membuat melembabkan kulit. Cuma ini ada beberapa kasus di mana pengguna Amote itu tidak bisa mengonsumsi Amote karena gatal-gatal gitu. Taunya dia memiliki alergi dengan seafood. Nah, teripang ini kan termasuk seafood ya guys ya. Walaupun nggak dimakan ya, tapi termasuk makhluk air gitu ya. Nah, kalau misalnya memang punya alergi seafood, saran saya sih teman-teman mengonsumsi Amote jangan langsung sekali minum 1 saset gitu ya. Tapi dikurangi dulu minumnya. Jadi dosis sasetnya. Jadi kalau misalnya sehari 2 kali, minumnya sehari sekali dulu. Terus konsumsinya setengah saset dulu. Nanti bertahap sama seminggu, 2 minggu, terus nanti naik sampai akhirnya teman-teman bisa mengonsumsi Amote sehari 2 kali ya. Kenapa? Karena biarkan tubuhnya itu bisa bertoleransi dengan si Amote. Gitu ya. Oke, kalau mau tahu boxnya Amote seperti ini. Nih. Jadi dia biru, cantik ya, biru pink gitu ya. Terus hari ini saya bajunya warnanya mamba ya, tidak mewakili produk apapun.
Gitu ya. Jadi ini ada Amote ya, boxnya Amote, sasetnya seperti ini. Mungkin teman-teman yang belum pernah lihat nih sasetnya. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ya. Udah jalan kan intinya. Oke, baik teman-teman di PPT ini atau di saat ini teman-teman bisa lihat ada yang jalan di garis bawah itu. Silahkan kalau ingin bertanya, berkomentar dan segala macam atau testimoni silahkan hubungi bla 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 nomor bla 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 bla. Nah, itu silahkan banget teman-teman buat pertanyaan atau testimoni atau komentar di nomor itu. Nanti kita akan bacakan karena mungkin saat ini Facebook Seminar Kecantikan ada masalah jadi nggak bisa komentar ya gitu ya teman-teman ya. Kita cari jalannya dan menuju Cina itu banyak sekali. Oke, lanjut. Yuk, tuh ini adalah banyak wanita-wanita cantik yang minum Amote ya. Ini testimoni Amote kita bisa lihat banyak sekali testimoni Amote yang berkeliaran di sana gitu. Nah, ini yang paling sering nih terjadi adalah Amote palsu dan Amote asli ya. Ini yang paling harus digarisbawahi ya. Buat teman-teman yang sering banget ada konsumennya, ih kak kok di toko orang harga Amote lebih murah. Hey, kita harus cek dulu apakah dia palsu atau asli ya. Karena kita juga lihat yang namanya Amote itu dia punya izin BPOM. Satu. Kedua dia ada halal. Ya halal nih ya, halal nih. Karena logo halal itu nggak gampang guys untuk didapetinnya. Ya, ada beberapa kita tahu juga rumah makan betul halal tuh agak susah. Nah ini yang namanya halal tuh penting. Terus kalau misalnya ada box Amote yang masih tersegel, terus kalau misalnya teman-teman mau lihat Amote itu asli apa enggak, itu bisa dilihat dari box Amote yang ada segelannya. Jadi maaf tangan kiri. Jadi produk Amote ini ada segelan warna silver di sini. Ya, nggak kelihatan kena cahaya. Oke, ini warna silver di sini ya. Teman-teman tuh lihat ya ada warna silver di sini. Nah, itu adalah seglan dari box Amote. Kalau misalnya terbuka, berarti itu adalah yang palsu. Atau misalnya kalau nggak ada, ya, kalau nggak ada seglannya itu berarti palsu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut. Oke, ini ada nomor WhatsApp konsultasinya, ada 0822 438 99575. Oke, saya lanjut ya. Sampai sini ada yang mau bertanya, ini ada follow sosial media Amote, ada Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Gitu ya. Ya, minum dulu. Enggak, berasa di Tanah Abang saya. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke. Saya masuk setiap produk langsung untuk pertanyaan aja. Oke, yuk. Pagi Kak, saya Gina dari Wonogiri. Gina dari Wonogiri, oke. Untuk Amote bisakah dikonsumsi ibu hamil, Kak? Oke, baik. Oke Kak Gina, untuk pertanyaannya apakah Amote bisa dikonsumsi untuk ibu hamil? Bisa, tetapi harus dilihat trimester keberapa. Kalau misalnya di trimester ketiga, boleh banget konsumsinya. Cuma saran saya sih, jangan sehari 2 kali ya, jangan sehari 2 kali, tapi mungkin sehari sekali. Tapi kok di bawah 6 bulan atau trimester ketiga, saran saya jangan dulu. Karena ada beberapa, mungkin ada beberapa ibu hamil yang kan biasanya mual-mual dan segala macam gitu. Nah itu akan lebih baik kalau misalnya teman-teman ketika trimester pertama mual-mual, itu ada makanan-makanan yang masuk untuk memberikan gizi pada bayinya gitu ya. Oke, mungkin ada lagi apa? Untuk busui bisa nggak Kak? Oke, untuk busui bisa nggak? Bisa, aku busui aku juga minum. Bisa, tapi kalau misalnya baby di atas 6 bulan, saran saya jangan dulu ya. Kalau bisa baby di bawah 6 bulan tuh kan mulai berkurang konsentrasi saya. Kalau babynya di bawah 6 bulan, saran saya jangan dulu. Tapi kalau di atas 6 bulan, boleh banget konsumsi Amote-nya. Anak saya 14 bulan, saya masih konsumsi Amote. Oke, gitu. Jangan. Oke, lanjut. Tapi kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah pengen minum Amote di saat habis melahirkan gitu ya, karena pengen memudahkan straight march-nya gitu, aku nggak pede Kak, straight march banyak banget dan segala macam. Oke, boleh dengan beberapa kondisi ya, dengan beberapa kondisi. Kondisinya adalah silakan teman-teman konsumsinya itu dengan dosisnya dikurangi, mungkin setengah saset atau mungkin seperempat saset dulu gitu ya di awal-awal, karena ada beberapa ibu hamil yang mungkin ada alergi setelah melahirkan, alergi kayak antibiotik atau alergi seafood juga bisa yang biasanya pas hamil nggak alergi tiba-tiba setelah melahirkan alergi itu. Jadi saran saya setengah saset sampai seperempat saset sampai setengah saset dulu di awal-awal ya gitu. Oke. Lagi? Kak, Amote bisa dikonsumsi mulai usia berapa ya? Untuk anak usia 12 tahun bolehkah? Oke. Baik. Kalau untuk Amote, saran saya konsumsinya di atas 15 tahun. Semua produk saya dari Vitanostin, Detu, Amote
Rosvi ya, konsumsinya di atas 15 tahun, tapi terkecuali Rosvi, karena Rosvi kalau misalnya udah biasanya kan umur 12 tahun udah menstruasi ya, itu baru boleh. Tapi kalau untuk Amote dia itu udah mitanostin, di atas 15 tahun baru boleh konsumsi Amote. Kalau di bawah 15 tahun saran saya jangan dulu. Maklum Bu, anak 15 tahun tuh jadi mungkin agak gelap warna kulitnya ya karena main, tapi nggak apa-apa. Biarkan imajinasi bermainnya tuh berkeliaran di mana-mana gitu ya. Oke, lanjut. Lagi? Hah? Oh iya, karena belum mulai. Enggak, ini nomor. Oh, oke. Oke. Testimoni. Nanti dulu aja, pertanyaan dulu. Tim saya rebutan, mana aja. Gimana? Assalamualaikum. Ya. Saya Yanu Mitra Nasa. Yanu. Oke. Izin bertanya, saya lagi hamil 22 minggu. Kira-kira sudah bisa konsumsi Amote di usia kandungan berapa ya? 22 minggu itu berapa bulan ya? Oh, masuk 5 bulan mau ke 6 bulan ya? Jangan dulu deh, Bu. Ya, karena kan itu masih semester 2. Saran saya sih kalau misalnya kalau 7 minggu tuh 7 bulan tuh berapa ya? 28 minggu baru deh konsumsi Amote-nya. Ya, begitu. Yuk. Kenapa? Mungkin kulitnya agak sedikit-sedikit berubah gitu ya. Sama, Bu. Dulu saya pas waktu hamil juga burik ya. Saya burik sekali ya waktu hamil ya. Jadi nggak apa-apa Bu, itu biasanya bawaan hormon bayinya. Nanti setelah melahirkan akan berubah lagi ya. Kalau saya nggak berubah sama sekali ya terburik. Oke, lanjut. Oke, dari Kak Yanti dari Gresik. Yanti. Kak mau tanya bagaimana menjawab kalau ada konsumen Amote yang bilang, kok aku udah minum tapi belum ada perubahan ya? Oke, baik. Untuk itu, saya sering sekali ngomongnya masalah itu ya. Baik, untuk Kak Yanti begini. Kita harus tahu setiap kondisi orang itu berbeda-beda kondisi tubuhnya ya gitu. Kondisi tubuh kita tuh berbeda-beda. Saya dengan Anda pasti berbeda ya. Kondisi kesehatan pun juga berbeda ya. Nah, ini yang penting banget buat teman-teman yang sering ditanya konsumen. Kok saya sudah minum 1 box itu belum ada efeknya ya, belum kelihatan cerah, belum kelihatan lembab gitu. Nah, ini kita juga lihat bagaimana pola gaya hidupnya juga. Jangan-jangan nih, dia minum Amote tapi masih nggak pakai sunscreen ya. Itu juga penting ya buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya, jadi jangan sampai Amote itu dijatuhkan oleh konsumen ya. Kenapa? Karena kita harus beritahu bahwa Amote ini kan adalah suplemen herbal ya. Dia suplemen herbal. Jadi hasil itu akan dilihat dari kondisi tubuh masing-masing ya. Kalau misalnya tubuhnya itu sehat, maksud tubuh sehat itu gimana? Pola gaya hidupnya bagus, makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, suka makan sayur, tetap pakai sunscreen, habis itu perawatan muka, bukan perawatan muka, mungkin pakai skincare dari luar gitu ya, itu juga masih digunakan. Nah, itu bisa nanti terlihat pengaruhnya dari si Amote tersebut ya. Mungkin aja konsumen ibu gitu kan ya, beliau minum Amote tapi masih bertebaran di mana-mana, tidak pakai sunscreen, tidak memakai topi gitu. Jadi makin gelap lah kulitnya gitu ya. Terus buat Ibu tadi Yanti ya. Ibu Yanti, suruh konsumennya mengonsumsi Amote dengan konsisten. Nanti akan terlihat banyak banget. Ada beberapa testimoni sampai 15 box ya. 15 box baru terlihat gitu. Itu yang penting konsisten, sabar. Sabar, kuncinya SABAR, sabar ya. Oke, saya lanjut mungkin. Dari Kak Putri, selamat siang Kak, mau tanya jika konsumsi Amote untuk penderita asam lambung, itu apakah aman atau konsumsinya setelah atau sebelum makan? Kalau punya mah silakan konsumsinya setelah makan, ya jangan sebelum makan. Kalau misalnya punya mah ya, kalau nggak punya mah ya boleh banget konsumsinya sebelum makan. Oke, sebentar, saya boleh dimasukkan ke grup kecantikan dengan kesehatan Nasa. Oke, lanjut. Lagi. Wih, OP banget. Siapa nih? Oke. Pertanyaan terakhir ya nih ya. Pertanyaan terakhir ya. Oke. Kak Devi, perubahan apa saja? Kak Devi ya, perubahan apa saja yang dirasakan ketika minum Amote? Itu yang satu. Yang kedua, rambutku rontok. Katanya minum Amote bisa sembuhkan. Mengapa Amote bisa rambut rontok bisa sembuh? Kenapa minum Amote rambut rontok bisa sembuh? Oh, maksudnya kenapa dia muncul rambut baru gitu ya. Oke, baik. Saya jawab pertanyaan dari yang pertama tadi apa? Maaf, saya lupa. Oke, manfaatnya. Manfaat Amote yang sering terlihat. Tadi yang saya bilang. Mana ya? Oke. Nih, Kak siapa Kak Yanti? Devi. Oh, Kak Devi, sorry, maaf ya. Maaf ya Kak Devi ya. Saya
maklum ya, banyak pikiran hari ini ya, banyak sekali yang harus saya omongkan. Oke, manfaat amote. Jadi kita perlu tahu manfaat amote itu banyak banget, yaitu mencerahkan kulit, anti-aging, melembabkan kulit, menghilangkan flek hitam, menjaga kenyamanan kulit, meningkatkan kadar kolagen, antioksidan, dan memudahkan stigmat. Nah, ini yang sering harus dikasih tahu bahwa kenapa sih pentingnya minum amote, karena biasanya bertambahnya umur tuh kadar kolagen kita berkurang ya. Nah, di amote ini, sasetnya mana ya? Si amote ini kolagennya guys. Oke. Kolagen mana sih? Oh, maaf. Kolagennya ikannya itu ada 1.500 mg per saji. Bayangin ini dikalikan 20 saset ya, dikalikan 20 saset. Tuh banyak kan, 30.000 coy, 30.000 Anda minum ya. Jadi memang kita biar semakin tidak ada kerut-kerutan di wajah gitu kan. Terus kan namanya makin tua itu kadang atau banyak pikiran tuh makin lama makin banyak kerutan gitu ya. Jadi itu yang paling besar garis bawah manfaat dari amote. Tuh. Terus ada apa? Untuk rambut. Rambut kenapa? Kenapa kok rambut bisa? Kenapa kok minum amote bisa mengurangi rontok rambut? Iya. Baik, rambut rontok Anda itu dikarenakan kolagen Anda berkurang. Ya, jadi silahkan kalau misalnya mau konsumsi amote kan, ya teman-teman bisa lihat nggak sih kalau misalnya kita mengonsumsi amote terus tumbuh rambut-rambut baru, ya Allah jangan buka dong, rambut-rambut baru, anak-anak rambut gitu adalah dari kolagen kita, ya gitu ya. Oke, gitu ya, baik. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Udah terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Oke. Testimoni Masih 2 cuy, ini cuy, masih cuy. Testimoni nanti aja. Nanti aja. Ya. Pertanyaan dulu ya, lanjut. Detu, tim Detu silahkan maju. Detu, oke. Kita ramaikan suasana ini. Oke, tim Detu. Kenapa harus minum Detu? Ya, teman-teman, kita bisa lihat kenapa harus minum Detu. Oke, boxnya Detu mana ya? Siap. Mohon maaf ya, box saya banyak banget. Mana? Oh, oke. Ini nggak ada jalannya. Oke. Baik, teman-teman. Nih, ini adalah boxnya Detu. Ya, boxnya Detu. Nih, warna oranye. Seperti halnya di PPT nih, warna oranye ya. Terus buat teman-teman yang mau bertanya tentang Detu, boleh banget atau testimoni atau komentar, boleh banget dikirimkan ke nomor yang tertera di garis ini, bawah nih yang lagi jalan nih. 081226737921 gitu ya. Oke, saya akan bahas kenapa harus minum Detu. Harus minum Detu. Udah ya. Oke. Nah, teman-teman sudah tahu belum ya dari komposisinya si Detu ya. Jadi komposisi Detu ada spirulina, bayam, wortel, seledri, plum, and Psyllium husk. Wah, bahasanya Psyllium husk gitu ya. Jangan sampai anaknya dinamain Psyllium husk ya. Baik. Lanjut, tuh garing banget sih hari ini. Lanjut ya. Detu adalah sumber serat pangan. Dia adalah kebutuhan serat hariannya BB ideal 2-50 gram per hari. Kalau BB lebih itu adalah 30 gram per hari. Kenapa kita bilang sumber serat pangan? Karena Detu itu bisa mengenyangkan lebih lama ya. Kenapa kok bisa mengenyangkan lebih lama? Jadi si mohon maaf ya, saya tadi jadi guys, itu ya. Ketika kita minum si Detunya, Detu tuh tiba-tiba mekrok tuh bahasanya betul? Mengembang, ya Allah, kok mekrok. Jadi dia mengembang ya. Mohon maaf ya, ketok banget ya bang cowoknya, ya Allah, mekrok. Magelang tenan kok ya Allah. Gitu. Jadi si Detu ini bisa mengenyangkan lebih lama ya. Kenapa? Karena si spirulina dari si Detu ini makin lama makin akan oh iya, sorry kan, sampai salah gue. Psyllium husk, maaf banget, maaf. Aku banyak pikiran bagi hari ini, sorry ya, maaf ya guys ya. Jadi si Psyllium husk-nya dari si Detu itu dia akan mengembang guys, mengembang, jadi mengenyangkan lebih lama di lambung kita. Terus dia melancarkan BAB, nah itu dari spirulinanya ya. Terus mencegah kolesterol tinggi, nah itu dari spirulinanya juga. Terus detoks pencernaan ya tadi seperti kan tahu ya, ketika tubuh itu butuh detoks itu seperti apa, yaitu nggak bisa BAB ya. BAB itu harusnya sehari sekali yang orang normal ya. Terus berasa badannya tuh sering sakit-sakitan, terus tumbuhnya jerawat ya, terus sering gatal-gatal, itu ada detoks. Intinya tuh tubuh perlu detoks guys gitu. Ini kayak mulai agak menurut saya berlibet-libet nggak jelas ya gitu. Terus
D2 menstabilkan gula darah dan memenuhi kebutuhan serat ya gitu. Kenapa sih harus memenuhi kebutuhan serat? Karena memang kita kadang tuh kita sebagai manusia itu kalau mau konsumsi serat ya misalnya kayak buah-buahan, sayuran kita kan nggak tahu ya komposisi ketika kita makan gitu ya. Itu tuh berapa gram yang kita makan gitu. Kita makan buah itu kita nggak tahu berapa gram kita makan. Nah, si D2 ini dia sebagai memenuhi kebutuhan serat karena dia bisa memberikan memberikan kebutuhan serat yang cukup untuk tubuh kita biar bisa BAB lancar, terus detox juga pencernaan seperti itu. Ada yang pertanyaan nggak? Belum ada. Oke. Lanjut. Oke, ini ada challenge D2. Wow. Ada yang 8,849. Oh, 11. Berapa nih? 11 kilo ya. Oke. Terus ada ini ada satu box D2 langsung kurus. Habis itu ada yang wow, ini luar biasa. 73 ke 55. Coba tim D2 ada berapa turunnya? Berapa, Mbak? Anda nggak bisa hitung-hitungan ya gitu ya. Saya juga nggak bisa hitung-hitungan habis ini ya. Gitu. Jadi bisa 18. Oh, 18 kan langsung buka kalkulator ya. Iya. Genjot ya. Gitu ya. Oke. Wow, ada Dokter Ahmad. Udah nikah ini ya? Udah. Oh, baik. Mungkin mau jadi pelakor. Kabur. Enggak deh. Jadi, kita itu ada pendampingan diet bersama dokter dan ahli gizi. Jadi ada dokter kami, Dokter Ahmad Albera P, itu biasa dipanggil dokter siapa? AB. Dokter AB ya, biasa dipanggil dokter AB gitu. Dia adalah konsultasi D2 dengan pendampingan diet yang baik dan benar, guys. Jadi buat teman-teman yang pengen diet yang baik dan benar bisa banget konsultasi dengan D2 dan konsultasi dengan dokter kami, yaitu dokter AB. Kesimpulan dari D2 itu adalah dia terbuat dari bahan alami karena suplemen herbal yang tadi saya sampaikan komposisinya, terus mempunyai banyak manfaat, harganya terjangkau, harganya berapa? 170.000 untuk konsumen, kalau distributor 150.000. Iya, saya lupa deh ya distributor berapa. Bayangkan harga-harga slimming di luar sana yang sampai 500 ribuan, 400, jadi termasuk harga sangat terjangkau, apalagi 20 saset ya. Kebanyakan yang slimming di luar sana tuh harga 300 saset cuma 15 saset, 10 saset gitu. Bayangkan, padahal sebenarnya target pasar slimming itu gede banget ya gitu. Terus pendampingan dietnya gratis. Bayangin teman-teman kalau mau diet tuh pasti kan harus bayar dokter kan ya. Biasanya bayar dokter tuh 2,5 juta buat konsultasi. Ini gratis guys, gratis gitu ya. Oke. Kenapa sih udah ketemu semua? Seru hore gitu ya. Oke, lanjut. Ini adalah follow and like sosial media kami. Follow and like sosial. Kenapa nggak sekalian follow, like, and share sosial kami ya kan? Sosial media kami ya. Jadi Instagram. Ya Allah, teriaknya kecil amat tuh gue. Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Jadi teman-teman yang pengen konsultasi WhatsApp ya boleh banget di 081 226 922 251 ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Oh, nih Rosvi. Oke, banyak sekali. Oke, yang pertama dari Kak. Kita ngambil 3 aja ya. Kak Ipastor. Ambil 3 pertanyaan aja ya. Kurang lah, Mbak. Kurang ya. Oh my God. Oke. Kak Ipastor. Ya wes. Bertanya Kak, apakah 5, oke. Izin bertanya Kak, apakah dia tuh boleh dikonsumsi bersama dengan suplemen lain, suplemen diet lain? Yang satu ya, yang kedua Kak mau tanya, konsumenku konsumsi diet tuh jadi BAB sehari 3 kali, nggak apa-apa kah itu? Oke. Yang pertama tadi boleh konsumsi suplemen lainnya. Dengan suplemen diet lainnya. Oh, suplemen diet lainnya. Oh, berarti sama-sama diet ya? Oke, yang saya mau tanyakan adalah Ibu pengen turun berat badan berapa kilo, berapa puluh kilo, kok sampai suplemen dietnya banyak sekali gitu ya? Oke, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalnya mau digabungkan dengan suplemen diet lainnya. Cuma saran saya sih, kalau misalnya mau konsumsi suplemen diet lainnya, itu jangkanya harus minimal 2 jam setelah konsumsi D2 ya. Kenapa? Karena itu adalah biar si tubuhnya itu bisa bertoleransi dan bisa semacam kayak mengimbangi apa yang teman-teman konsumsi. Oke, yang kedua tadi apa? Apa dah tadi? Sehari 3 kali ya? Oh iya, BAB-nya sehari 3 kali. Oke, BAB sehari 3 kali nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya BAB tidak cair pertama, terus BAB-nya tidak cair, terus tidak yang membuat ketika teman-teman makan terus langsung keluar gitu, itu tidak masalah sih. Kemungkinan besar mungkin BAB sudah menumpuk di saluran usus kecil dan usus kecilnya gitu ya. Jadi usus besarnya juga. Jadi itu dikeluarkan. Jadi secara kayak detox gitu loh. Karena memang itu kan
tugasnya adalah mendetoks tubuh kita melalui BAB dan keringat gitu. Dan BAK gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Ini dari Kak Devi mau tanya. Kak Devi. Okay. Mau tanya Kak, setelah Kak Nisa minum D2 apa yang dirasakan? BB apakah sudah turun? Saya. Oh, saya. Ya ampun, saya kira dikasih apa. Mohon maaf. Oke, untuk pertama, karena saya masih menyusui ya, saya tetap minum D2. Cuma yang saya rasakan adalah saya agak sedikit berkurang cara makan saya. Biasalah ibu menyusui itu makannya kan 2 kali lipat ya biasanya. Nggak benar sih sebenarnya itu. Tapi ketika saya minum D2 sebelum saya makan itu saya berasa kayak makannya itu cuma 1 porsi tapi 1 porsi nggak nyampe habis. Biasanya seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, berat badan saya karena masih ibu menyusui, berat badan saya turunnya nggak drastis langsung turun aja enggak gitu, tapi turunnya bertahap. Jadi dari pertama kemarin habis lahirin itu sampai umur anakku 6 bulan aku naik cuma 7 kilo guys. 7 kilo berarti berapa tuh? 85. Nah itu turun jadi pertama 82, terus turun lagi jadi 80, terus sekarang stagnan di angka 75. Turun lagi, gue pengen turun lagi guys dari 75 ke 60, itulah angka 15 kilo. Semangat gitu ya. Gitu. Terus ini yang paling sering sih terasa adalah aku nggak tahu ya, memang apakah itu berpengaruh juga dengan air susunya. Jadi kayak makin banyak produksi air susunya juga itu juga kerasa sih. Wow. Gitu. Cuma ini berbeda ya kondisi tiap ibu masing-masing gitu ya. Mungkin saya juga bergembira ya kan, jadinya air susunya juga makin banyak gitu ya. Oke. Lanjut pertanyaan ini ketiga terakhir. Apa lagi ada pertanyaan banyak? Ada. Oh banyak. Ini ada dari Kak Dwi Nurul. Kak Dwi Nurul, oke. Mau tanya lagi Kak, apakah D2 bagus untuk pasien survivor kanker? Konsumsi D2 yang bagus jika dikonsumsi punya keluhan lambung bagaimana Kak? Oke. D2 buat survivor cancer berarti ya, survivor cancer. Oke, buat survivor cancer ini kan biasanya habis dari pengobatan cancer itu kan ada beberapa obat yang dikonsumsi nih gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih kandungan dari beberapa obat tersebut. Nah, saran saya sih kalau memang kondisinya sudah sangat-sangat baik atau misalnya sudah selang setahun dari survivor cancer, mungkin boleh banget bolehlah minum D2 gitu. Tapi kalau masih sebulan 2 bulan, saran saya sih jangan dulu karena saya belum tahu beberapa kandungan dari obat yang dikonsumsi oleh si survivor cancer itu. Takutnya ada beberapa komposisi lagi kandungan obat dengan kandungan D2 yang tidak bisa sinkron gitu ya, tidak bisa sehati gitu ya, sehingga memunculkan beberapa efek seperti itu. Kalau misalnya survivor cancer-nya sudah setahun ya boleh banget konsumsi D2-nya. Terus mah ya, kalau punya mah, oke. Kalau punya lambung, ini nih saran aku sih, boleh banget konsumsinya setelah makan. Cuma kalau pengen, biasanya sih kalau setelah makan itu kan, Kak nggak ada efeknya dong kalau misalnya kita diet dengan D2. Oke, cara dietnya adalah ketika teman-teman itu makannya, itu coba dikurangi separuhnya. Gitu. Habis itu minum D2 satu saset. Nah biasanya itu kan tinggal lama-lama kenyang. Gitu. Itu sih. Lanjut lagi terakhir ya. Oke. Oh baik, terima kasih, luar biasa loh, agak seret banget ya berasa di Tanah Abang aku barusan. Maaf ya, saya minum dulu ya, iklan dulu ya, hilang ya. Masih ada resmi. Ya, saya kembali lagi sayang. Oke, ini terakhir untuk semua produk sih ini kayaknya. Assalamualaikum. Ini kemana? Pertanyaan terakhir. Oh, buat semua produk. Oke. Saya lipstick saya biar nggak hilang dulu sebentar. Asik. Baik. Udah touch up. Mau tanya Kak, bagaimana cara konsumsi Rospi D2 Amote Vitanostin? Jika ingin mendapatkan semua manfaatnya, apakah harus dijeda atau seperti apa? Terima kasih. Kak siapa itu? Tidak ada namanya. Baik, kakak. Oke. Kakak ya, Anda sama kayak saya mengkonsumsi semuanya ya. Maksudnya gimana? Gitu. Kalau mau konsumsi boleh banget semuanya tapi dijeda minimal 2 jam. Misalnya kayak saya tadi pagi jam 7 sebelum saya bekerja, saya mengkonsumsi Vitanostin. Selang 2 jam karena saya mau sarapan pagi, saya konsumsi D2. Setelah itu 2 jam lagi jam 11 ini harusnya saya ada nyiapin Amote. Kenapa ada nyiapin Amote ya gitu. Jam 11 minum Amote. Nanti setelah 2 jam kemudian saya minum Rospi. Jadi kayak gitu terus. Saya konsumsinya selang 2 jam gitu ya. Kenapa? Banyak banget pertanyaan dia tuh, ini masih gimana dong? Oh my god. Oke, nanti untuk pertanyaan dia tuh ya akan dijawab oleh admin ya. Mohon maaf,
Ini waktu sudah terbatas. Mau jam makan siang, guys. Oke, gitu ya tim Detu ya. Tuh, makin rame kan Detu. Oke. Kita lanjut ke Roswi. Tim Roswi mana tim Roswi? Tim Roswi silakan masuk. Tim Roswi bangun dari tidurnya, bangun. Oke, teman-teman. Hari ini adalah produk terakhir ya, yaitu testimoni terakhir aja, Bro. Ini materinya. Oh iya, baik, testimoni buat teman-teman semuanya silakan kok tulis di nomor WA yang tertera di paling bawah gitu ya. Oke, untuk Roswi ada produk terakhir saya. Produk yang saya jelaskan terakhir ya. Halo tim Roswi, silakan duduk di sini ya gantian. Ada pertanyaan? Oke. Saya lanjut ya, Roswi. Kasihan banget sih Roswi terakhir. Gak apa-apa, yang penting semangat. Oke, lanjut. Penyakit gangguan sistem reproduksi perempuan. Oke, ini adalah penyakit-penyakit yang sering terjadi pada reproduksi perempuan, yaitu keputihan, gangguan menstruasi, endometriosis, kista, miom, radang panggung, penyakit menular seksual, infertilitas, dan tumor atau kanker. Nah, kanker ini bisa kanker payudara dan kanker serviks ya. Benar ya? Oke. Karena ada hanya 2 itu. Oh iya, saya juga mau garis bawahi. Laki-laki bisa loh kena kanker payudara. Oh my god. Lanjut. Wow, ada ibu. Ada gelegekan. Wow, ada ibu-ibu cantik. Oke, manfaat Roswi adalah 1, membantu mengurangi lendir berlebihan pada daerah kewanitaan, bekerja dengan menyeimbangkan hormonal ya. Kita tahu bahwa komposisi atau kandungan si Roswi ini sangat banyak karena dari bahan dasar herbal yang sering digunakan oleh orang-orang zaman dulu untuk merawat ke daerah kewanitaannya. Apa aja sih itu kandungannya herbalnya Roswi? Yaitu dari manjakani. Tahu ya, buah-buah manjakani itu buah loh ya guys. Buah. Terus kunyit putih ya, kaci Fatimah, kunci pepet, kayu rapet, daun sirih, dan rosella. Nah ini dia rosella yang dikeringkan guys. Nih rosella dikeringkan tuh kayak gini nih. Twing, twing, twing. Nah itu adalah rosella ya guys ya. Itu adalah bunga rosella. Rosella tuh bunga ya guys ya, bunga. Oke, bunga rosella. Oke lanjut. Ini kita bisa lihat sendiri ya manfaatnya masing-masing dari kunyit putih, manjakani, kaci Fatimah, kunci pepet, kayu rapet, daun sirih, dan rosella ya. Oke, bisa dilihat ini. Saya nggak bisa jelas satu-satu ya, karena waktu sudah mengejar ya, gitu. Tapi standby-nya banyak loh ini. Banyak ya, oke. Saya lanjut. Wow, dokter konsultannya Roswi ada 2, yaitu Dr. Yusri, dia sebagai anti-aging practitioner atau healthy influencer, serta Dr. Evi, dokter senior Perkedwi ya. Jadi dia adalah dokter yang cukup sudah sangat lama di dunia di dunia perkedwi ya. Oke. Oh, lidah London nih gini nih. London. Oke, lanjut. Oke, teman-teman ya, segera konsumsi jangan ragu untuk merekomendasikan Rosvi-nya. Oke. Nah, ini dia. Ada nomor WhatsApp konsultasi, mungkin teman-teman banyak banget ya yang udah tahu Rosvi itu apa gitu kan, manfaatnya apa gitu. Nah ini adalah nomor WhatsApp konsultasinya, ada Instagram, TikTok, fanpage, dan YouTube-nya ya. Websitenya ada ya kayak saya? Ada dong. Ada ya, kenapa nggak dicantumin saya? Lupa ya. Cek di Instagram. Oh, cek di Instagram ya, Oke, udah. Thank you. Makasih, mungkin untuk Roswi ada pertanyaan? Sangat banyak sekali. Oh baik, Tuhan. Ya Allah, Masya Allah banget sih teman-teman luar biasa. Silakan ya teman-teman, boleh banget bertanya tentang Rosvi. Oke, ada 1 pertanyaan nih Kak, kita pilih 3 ya. Oke. Ini sangat panjang nih pertanyaannya. Dari Kak Puri, Kakak yang bacakan atau saya yang baca? Kak Puri, bacakan saya udah ngomong banyak tadi. Oke, dari Kak Puri, dia menceritakan kondisi dia. Saya mengalami keputihan yang cukup banyak dan bau. Warna putih. Mas, bisa buka aku aja nggak? Oke, thank you. Biar terlihat lebih jelas. Iya benar kan, biar kelihatan touch up make up-nya gitu ya. Oke, lanjut. Oke, saya mengalami keputihan yang cukup banyak dan bau. Warna putih agak kekuningan. Saya bawa ke klinik kewanitaan, lalu saya dikasih kapsul yang dimasukkan ke Miss V. Oke. Awalnya itu keputihannya hilang, tapi akhir-akhir ini muncul lagi. Saya juga sering ganti celana dalam seperti yang disarankan. Apa bisa diatasi dengan Rosvi? Kemudian dosis dan anjuran minumnya bagaimana? Bisakah Rosvi dikonsumsi dengan cara lain? Soalnya kalau pakai air ada sepet-sepetnya.
saya kurang suka. Oh, begitu. Tadi Kak siapa? Kak Puri. Puri. Oke, Pak Puri jangan nih yang sering di TikTok live ini ya. Ah, bener kan? Iya betul, Kak Puri. Anda tahu sekali saya ya mau mengisi di sini. Iya betul, dia kamera sering ikut TikTok saya ya. Oke Kak Puri. Baik, untuk masalah keputihannya. Kalau misalnya keputihannya udah kekuningan, tadi kekuningan ya? Iya. Kekuningan, bau, dan dia gatal, itu adalah keputihan tidak normal. Nah, ini saran saya sih memang kalau misalnya dibawa ke klinik, biasanya dikasih obat yang itu kapsul dimasukin ke vaginanya. Maaf, Mr. V, sorry. Mr. V-nya. Mrs. V, Mr. V, Mrs. V, Miss V-nya ya. Miss V-nya gitu. Tapi memang ada mungkin keputihannya si Kak Puri ini termasuk keputihan yang cukup membandel, Mbak saya gitu ya. Itu bisa banget dibantu dengan Rosvi. Cara konsumsinya gimana? Sehari 2 kali sampai 3 kali setelah makan ya. Itu pertama. Terus dicampur dengan 150 ml air dingin atau air biasa. Kalau misalnya nggak suka dengan sepet-sepetnya, saran saya jangan dicampur dengan madu ya. Jangan dicampur sama madu. Madu ya. Kalau misalnya menghilangkan sepet-sepetnya, silakan ditutup hidungnya langsung digelegekan. Nah, begitu ya. Karena Rosvi tidak boleh dicampur dengan makan apapun. Kenapa? Beda dengan produk-produk yang D2, Amote, dan Vitanosin kan boleh dicampur dengan sereal, boleh dicampur dengan smoothies, atau mungkin dicampur dengan makan-makan yang bisa kita makan lah ya bahasanya gitu. Nah, kalau Rosvi jangan ya, karena ada beberapa kandungan yang kalau misalnya kita campurkan dengan beberapa makanan gitu, itu kontradiksi ya, dia tidak bisa bersatu gitu ya. Jadi nanti manfaat atau khasiatnya tidak maksimal gitu ya. Jadi minumnya ditutup hidungnya, diminum ya langsung. Oke. Ada lagi? Ada dong. Oke, ada lagi. Oke, lanjut. Dari Kak Linda. Kak Linda. Ini luar biasa nih pertanyaannya. Apa? Kak mau tanya, apa efek jika laki-laki minum Rosvi? Oke. Dan apa solusinya jika ada mbak customer yang bilang minum Rosvi ogah lah malah bikin gemuk? Oh, emang bikin gemuk? Ada Enggak yang deh. bilang gitu Oh katanya. gitu. Saya akan menjawab. Tadi siapa? Kak Linda. Kak Linda. Iya, Kak Linda. Satu ya, masalah laki-laki minum Rosvi. Laki-laki minum Rosvi nggak langsung begini ya guys. Ya, nggak langsung begini ya. Enggak guys. Rosvi itu kan dia minuman herbal ya. Biarpun dikonsumsi laki-laki, itu sebenarnya tidak membuat dia jadi pindah haluan ya, tidak. Jadi gitu ya. Jadi tetap ada beberapa manfaat. Jadi ini adalah suatu informasi baru ya, pertama, dan dia adalah semacam kayak penelitian terbaru dari Rosvi, dari Dr. Evi gitu, bahwa salah satu kandungan Rosvi yaitu Kacifatimah itu bisa membantu ketika dikonsumsi oleh laki-laki ya, dikonsumsi oleh laki-laki, dia dapat membantu untuk menaikkan gairah seksual ya, itu manfaatnya. Menaikkan gairah seksual ya berhubungan dengan sama istrinya ya, bukan sesama makhluknya ya, sama istrinya gitu, bukan berarti dia langsung melekong lah ya Wak gitu. Tuh, terus yang kedua, customer-nya jadi gemuk gara-gara minum Rosvi. Iya, mungkin dia happy guys ya, dia happy. Sebenarnya Rosvi itu nggak bikin gemuk, dia tuh mungkin happy karena dikasih uang mulu sama suaminya, makanya dia beli Rosvi kan ya, gitu. Jadi dia happy gitu. Teman-teman juga harus tahu ketika konsumen bilang, oh enggak tambah gemuk gitu, bisa dilihat sebenarnya cara dia makan gimana, atau mungkin disuruh diet dengan dia itu juga boleh ya, minum dia itu udah minum Rosvi gitu ya, boleh. Lanjut mungkin pertanyaannya. Oke, lanjut dari Kak Sarifah. Kak Syarifah Ya, oke. dari Kak Sarifah. Kak, mengkonsumsi Rosvi apakah berpengaruh atau dapat menetralkan KB hormon suntik dan pil? Oh baik, gini untuk pertanyaan dari Kak Sarifah. Oke Kak Sarifah. Oke Kak Sarifah, untuk KB yang hormonal seperti KB suntik, koyo, pil gitu ya, itu kan memang dia itu berpengaruh pada hormonal kita, sehingga beberapa ada ibu-ibu yang berefek tidak menstruasi atau menstruasinya kadang terhambat gitu ya, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, nggak teratur lah intinya. Nah, Rosvi ini sebenarnya tidak merusak sistem kerjanya si KB-nya ya. Kenapa? Jadi gini, si Rosvi ini kan dari kandungan Kacifatimah itu hanya menyeimbangkan hormonalnya, jadi misalnya nih kayak di dalam tubuh kita tuh ada 2 pipa ya guys, ada 2 pipa isinya hormon progesteron sama estrogen
ya. Hormon estrogen sama progesteron ini ketika tidak seimbang, misalnya di angka masing-masing seimbang di angka 100, tiba-tiba ada yang 100, ada yang 80. Nah, otomatis gara-gara si KB-nya itu menstruasi jadi nggak lancar. Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang seperti itu, tapi ada beberapa ibu yang menggunakan KB hormonal tuh nggak ada efek tertentu gitu loh. Jadi memang si Rospinanya tidak merusak sistem kinerja KB apapun, ya, dia hanya membantu menormalkan kembali hormon Anda sehingga menstruasinya kembali teratur seperti dulu begitu. Oke, lanjut mungkin. Yang di sini ya. Ya. Ini banyak banget soalnya. Ini dari Kak Dwi. Oke, nanti kita selesai jam 12 aja ya. Oke. Ini dari Kak Dwi, apa pengaruh atau kandungan rospi untuk pasien PCOS? Bentar Mbak, itu yang satu ya. Dan yang kedua, berapa lama penyembuhan PCOS dengan menggunakan rospi? Itu dari Kak Nura. Oke, Kak Nura, saya jawab untuk yang pertama ya. Berapa lama penyembuhan PCOS dengan rospi? Oke. Iya. PCOS itu adalah semacam telur-telurnya menjadi lebih kecil tidak seperti ukurannya ya gitu. Nah, untuk khusus PCOS sebenarnya sih tergantung pada kondisi tubuh masing-masing mau berapa lamanya. Ada yang mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan setelah minum konsumsi rospi juga bisa PCOS-nya juga bisa dibantu dengan menjadi lebih baik gitu ya, tidak seperti yang PCOS yang parah gitu. Kan kalau PCOS tuh saya bilang PCOS itu ada 3 tahapan, ringan, sedang, parah gitu ya. Nah, yang pertama PCOS-nya parah, terus konsumsi rospi selama 3 bulan gitu, itu menjadi ringan, menjadi sedang gitu. Jadi bertahap turunnya gitu ya. Nah, itu tergantung pada kondisi tubuh masing-masing. Jadi saya kembalikan pada tubuh masing-masing karena namanya PCOS itu nggak cuma minum rospi, tapi juga harus dengan kondisi gaya hidup yang baik ya. Karena banyak banget perempuan-perempuan yang terkena PCOS itu pola makannya tidak bagus ya. Pola makannya bagus seperti apa Kak? Yaitu pertama mungkin dia suka minum yang kadar gulanya tinggi itu satu, kadar minyaknya tinggi itu nomor 2 kayak gitu-gitu ya. Terus tadi yang pertanyaan satunya apa lagi? Apa kandungan rospi yang bisa? Kandungan rospi yang bisa membantu untuk PCOS. Kandungan dari Kacip Fatimah. Karena sel telur yang semakin tidak baik, sel telur itu kan dikeluarkan oleh saluran tuba falopi ya. Jadi sel telur muncul lewat suatu tuba falopi. Nah, kandungan Kacip Fatimah di rospi ini dia membantu untuk menyeimbangkan hormonal kita sehingga hormonal kita tuh bisa menghasilkan sel telur yang bagus-bagus. Lanjut. Saya mau tanya. Aku sampai baik teman-teman, saya istirahat dulu ya, saya off dulu. Ini 2 jam cuy. Kalau bisa dijawab semua. Oke, baik sebentar ya. Apakah rospi bisa menyembuhkan kista dan apakah bisa memperlambat menopause? Ulangi, rospi bisa menyembuhkan kista dan memperlambat menopause. Oke, saya jawab rospi bisa menyembuhkan kista yang di bawah 5 cm ya. Kalau untuk menopause, kalau memang waktunya sudah menopause, karena kan semakin bertambahnya umur orang dan semakin maju teknologi, biasanya menopause itu juga semakin maju umurnya ya. Nah, biasanya kita lihat orang zaman dulu 50 tahun menopause, 60 tahun menopause, sekarang 45 sampai 50 itu udah menopause. Nah, jadi sebenarnya wajar ketika 45 sampai 50 itu udah menopause begitu. Jadi, kalau misalnya menopause, ya saatnya menopause dia pengen nggak menopause ya nggak bisa sebenarnya dibantu dengan rospi gitu loh, karena memang ya sudah waktunya menopause. Tapi kalau misalnya di umur 30 atau 40 sudah menopause, nah itu bisa dibantu dengan rospi. Dari kandungan mana? Dari kandungan Kacip Fatimahnya. Biasanya sih kalau misalnya menopause dini ya bahasanya gitu, itu mereka itu dikarenakan ketidakseimbangan hormonal gitu ya. Oke, lanjut, ada lagi pertanyaan? Ada, mau sama dijawab. Terakhir ya guys, kalau testimoni banyak sekali. Ya, lanjut. Assalamualaikum, Kak mau tanya, kenapa head kadang hanya bercak kecoklatan beberapa hari, itu tidak keluar darah head? Oke. Ada kelanjutan lagi pertanyaannya, kalau pas lagi flek bisa nggak minum? Maksudnya dia menstruasi cuma flek doang? Kecoklatan. Oke, kecoklatan terus asam lambung, apakah boleh konsumsi rospi? Oh, asam lambung konsumsi, terus yang terakhir kalau flek boleh nggak konsumsi rospi? Oke. Kalau misalnya teman-teman cuma flek saat menstruasi itu berarti keseimbangan hormonalnya nggak bagus ya. Jadi memang ketika
ketika kita menstruasi itu kan harusnya darahnya keluar ya, karena ketidakseimbangan hormonalnya tidak bagus, makanya cuma keluar flek-fleknya aja. Nah, ini konsumsi rose fish sehari 2 kali setelah makan sebelum menstruasi mulai. Ya, sebelum menstruasi mulai itu dikonsumsi terus sampai setelah menstruasi selesai, terus teman-teman udah selesai menstruasi konsumsi rose fish lagi. Kita menyeimbangkan hormonalnya. Nah, kalau misalnya mau tanya lambung, kira-kira boleh nggak ya? Mas saya punya mah bisa nggak sih minum rose fish? Bisa, tapi setelah makan. Ya, setelah makan. Ya, terus tadi terakhir apa? Saat flek. Oke, saya lihat dulu fleknya seperti apa. Kalau fleknya itu hanya sedikit seperti apa ya? Buat teman-teman yang mungkin sudah melahirkan gitu, tahu nifas ya, mungkin ada beberapa setelah nifas tuh ada flek-flek keluar sedikit-sedikit itu boleh banget ya. Jadi spotting, bahasanya spotting. Jadi keluar flek hanya mungkin setetes 2 tetes itu boleh banget konsumsi rose fish. Tapi kalau fleknya lebih dari 2 tetes, lebih dari spotting ya bahasanya kedokteran gitu, itu nggak boleh konsumsi rose fish. Gitu. Oke. Dan mungkin terakhir, hore, saya selesai. Ini kan testimoni guys. Oke, tim testimoninya yang paling terbaik yang mana akan aku bacakan. Oh, diumumin. Karena banyak banget milihnya, gimana coba? Oh, baik. Teman-teman, testimoninya banyak banget yang masuk di grup kita ya, di WhatsApp kita ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin banget pengen dapat hadiah 10 ya, 10 pemenang masing-masing akan mendapatkan ini dia. Set, Dede itu 2 ya, itu udah 2 buat 2 orang pemenang. Terus habis itu 1 pack Nasami ya? Iya kan? 1 pack gimana Nasami? Oh iya katanya. 1 pack Nasami untuk 2 orang pemenang, berarti 2 pack ya, masing-masing tuh 1 pack. Terus tadi apa gini? Oh ya nih, Rosvi ada ini. Tuh, Rosvi dapat ini 1. Berarti masing-masing maaf. 10 pemenang kita sediakan 2 ya Rosvi ya. Berarti buat 2 orang pemenang. Terus kita Nostin ada tas. 2 orang pemenang. Terus sama Amoce ada pots untuk 2 orang pemenang gitu ya. Jadi kita siapkan 10 pemenang buat testimoni terbaik gitu ya. Dan share mungkin ya. Jadi 5 testimoni terbaik sama share terbanyak. Emang nggak bisa share ya di grup? Oh iya, komennya mati ya. Pertanyaan. Oh iya, pertanyaan aja deh. 5 testimoni terbaik, 5 pertanyaan terbaik. Oke, nanti pemenang akan kita umumkan di hari minggu depan ya. Kita umumkan minggu depan ya. Ya, jadi mantengin sosmednya semua produk Eko ya, dari Rosvi, Amote, Detu, Vitarosi, dan Nasami ya, gitu. Testimoninya sampai sore. Oke, testimoninya kata tim saya boleh sampai sore ya. Silakan teman-teman boleh banget kirim testimoni di 081226737921 ya. Ditunggu sampai sore nanti, kita akan untuk mempunyai minggu depan. Ya, minggu depan. Oke. Karena minggu ini kita ada event di Wonogiri dan Wonosari. Betul ya? Gitu. Thank you, makasih banget. Teman-teman yang udah nonton sekitar tadi berapa sih? 150. Alhamdulillah, Masya Allah banget ya, 156 orang gitu ya. Thank you banget udah bisa nonton aku cuap-cuap di siang hari ini. Dan mohon maaf banget kalau misalnya ada beberapa kata yang tidak enak didengar atau tidak berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf sekali karena saya hanya manusia biasa yang penuh dengan luput dosa. Saya tidak sempurna saya guys gitu ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di live berikutnya di Seminar Kecantikan dan Kesehatan NASA ya, betul ya? Kecantikan dan Kesehatan NASA ya, gitu. Dan terima kasih buat Pak Bahar, Pak Agus Hakim yang sudah mengizinkan saya mengisi di sini gitu ya, biarpun dadakan ya. Biarpun dadakan gitu ya. Makasih banyak sudah diizinkan, mudah-mudahan nanti informasi dan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.